Penawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Senin. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita di setiap hari Senin ini, Bang Nuim Hayat di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Bang Nuim ya? Alhamdulillah aja, maaf tuh hari Senin yang lalu terkatung-katung di tengah lautan Pasifik, tidak ada internet, nggak ada wifi, jadi nggak bisa berhubungan. Rupanya masih ada keterbatasan manusia di tengah laut ya. Untuk nih Bang Nuim masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya duga kalau tadi malam kayaknya khusyuk nih nonton debat Cawapres. Nah, Bang Nuim, saya sih menarik itu ketika ucapan Caimin bilang ya, ceplas-ceplos itu kan ciri-cirinya budaya santuy gitu ya. Saya jadi ingat ini, kalau topik berita pagi kan biasa suka ceplas-ceplos tuh. Apalagi kalau udah dialognya sama Bang Nuim tuh, ceplas-ceplos ini gimana Bang Nuim? Iya, ini samanya soal politik. Soal politik. Memberikan suatu kesan yang bisa membekas di dalam sanubari yang melihat, menonton, mendengarkannya. Jadi kalau kita ambil satu contoh, ini contoh kecil aja. Ketika terjadi perdebatan menjelang pemilihan presiden di Amerika Serikat, ketika itu yang tampil adalah John Fitzgerald Kennedy dengan Richard Milhouse Nixon. Nah, itu dia. Mereka tampil waktu itu, televisi masih hitam putih, belum televisi berwarna. Banyak yang menilai kekalahan Richard Nixon dari John Kennedy bukan karena ungkapan-ungkapannya, bukan karena keterangan-keterangan yang diberikannya, tetapi karena dia lupa cukur dan kumis. Karena dia cukur pagi, tapi dia nggak cukur malam. Sedangkan rupanya orang Amerika itu bisa dalam satu hari 2 kali tumbuh kumisnya dan janggutnya. Sehingga dia kalah karena kelihatan di televisi waktu itu tidak sebenarnya seperti John Kennedy. Itulah kira-kira memberikan gambaran ya apa yang bisa terjadi dalam suatu perdebatan politik. Namun semalam ini dari debat itu ya, saya sih lihat yang trending aja nih di X, justru ada satu nama yang trending itu Tom Lembong. Karena disebut-sebut nih oleh salah satu cawapres. Bang Nuim, bagaimana Bang Nuim melihat sosok Tom Lembong yang jadi trending nih di pagi hari ini? Iya, itu karena dia memang orang luar biasa ya. Dia itu sudah begitu banyak jabatan yang pernah dia pegang, dia loncat dari satu ke lainnya dan semuanya sukses. Dan dia juga banyak membantu waktu itu Presiden Jokowi untuk menulis pidato Presiden Jokowi. Jadi ada orang yang suka menyangka ya bahwa pidato Presiden itu adalah semata-mata uraian oleh Presiden. Jadi itu tidak benar. Itu disiapkan oleh para tim pidato. Jadi kita tahu bahwa ketika Pak Jokowi berada di Jawa, dia di Blitar ya. Beliau mengatakan dengan emosi, setiap berada di Blitar ini katanya jiwa saya bergetar karena disinilah tempat kelahiran proklamator. Subhanallah, gitu kita dulu belajar di sekolah. Proklamator yang namanya Soekarno itu pun bukan nama aslinya, nama aslinya lain lagi. Kemudian Benny Soekarno itu lahir di Surabaya, bukan di Blitar. Bagaimana nih Presiden Republik Indonesia tidak mempelajari riwayat hidup Presiden Republik Indonesia sebelumnya, seperti Soekarno, seperti Soeharto, kemudian ada Habibie, ada Abdurrahman Wahid, ada Megawati. Beliau dengan begitu emosinya mengatakan, tapi kemudian yang disalahkan adalah penulis pidatonya, saya lupa namanya, tapi menariknya, kita tahu bahwa di Amerika itu ada tim khusus untuk menulis pidato presiden, dan itu biasanya presiden yang sudah menerima, akhirnya dia terima, dan dia maksudnya dia setuju dengan pidato itu, dia nanti latihan di depan kaca. Dia dilatihan di depan kaca untuk nanti menyampaikannya dalam tanda kutip lebih sempurna. Nah, ketika ada salah seorang presiden kita yang bahasa Inggrisnya masih kurang memadai, tapi bersikeras untuk menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris. Beberapa wartawan dari Australia pernah mengatakan kepada saya, kenapa tidak diusulkan kepada sang presiden supaya dia menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya sampaikan kepada seorang petinggi
di Hmm. di Deparlu waktu itu ya, Hmm. Departemen Luar Negeri. Hmm. Dan Deparlu mengatakan, sudah bang, katanya kami udah sampaikan, cuma kami dibentak-bentak, katanya. Saya ini presiden ya, jangan macam-macam. Iya, Ya, iya, jadi iya. Iya. nggak mau latihan dulu sebelum menyampaikan pidatonya. Nah, pletot-pletot, kemudian kalau dalam sepertinya Pak Jokowi Iya. itu dengan kipasan tangan, jiwa bergetar tempat kelahiran proklamator yang dikatakannya di Blitar padahal di Surabaya. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Iya. Kita kasihan juga Iya, kalau iya. presiden kita sampai begitu, tapi apa Salah. boleh buat, akhirnya sudah begitu ya. Nah, Bang Jadi Noim. menarik itu, menarik. Menarik. Nah, menyoroti ini ya, esensi dari debat Pilpres yang keempat ini dengan tema sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Ini yang paling menarik di mata Bang Noim, menangkap apa yang disampaikan visi misi oleh ketiga capres ini dalam hal pangan dan lingkungan. Ini apa Bang Noim? Iya, betul kan. Pangan itu erat kaitannya dengan lingkungan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan mengorbankan pangan demi menyelamatkan lingkungan? Kemudian tidak ada manusianya kan mati kelaparan. Atau kita akan menyelamatkan lingkungan dengan ya itu jadi susah ini. Bagaimana mencari jalan tengahnya supaya kata orang kita, rambut tak putus, tepung pun tak berserak. Ini yang paling penting. Kenapa di negara-negara lain bisa? Kita lihat Australia ini 70% dari hasil pertaniannya itu dikirim ke luar negeri. Berasnya saja kira-kira 80% barangkali diekspor ke luar negeri. Ini payah orang Indonesia mau percaya bahwa Australia tidak. Ya, ini ada gangguan ini. Halo Bang Noim. Burnya, tapi mereka bisa menghasilkan beras tanpa merusak lingkungan. Ini yang paling penting. Bagaimana rambut tak putus, tepung pun tak berserak. Ini bagaimana bisa menghasilkan bahan pangan tanpa merusak lingkungan. Ini tidak mudah. Di sini ada barangkali kiatnya. Karena di dunia ini kita mengetahui Indonesia sayangnya termasuk salah satu negara di mana banyak sekali makanan itu terbuang. Seperti yang di Australia, itu nilainya di seluruh dunia, itu nilainya di Australia saja bisa sampai miliaran. Karena orang kadang-kadang ya lebih banyak daripada dia nafsu besar, tenaga kurang. Nafsu mau makan luar biasa hebatnya, tapi tenaga untuk makan kurang sehingga dibuang. Dan ini menciptakan semacam masalah untuk lingkungan kita. Karena makanan ini nanti kalau telah mulai basi dan lain sebagainya mengeluarkan gas-gas yang tidak menguntungkan alam lingkungan. Oleh sebab itu, sekarang di Australia, di Melbourne ini sejak bulan Juni yang lalu, itu saya misalnya kalau buang sampah itu tidak bisa sembarangan. Ada sampah makanan bekas seperti kulit telur misalnya, misalnya kulit pisang, kulit telur, makanan yang tersisa itu mesti dimasukkan ke tempat khusus. Nanti ada yang bisa untuk didaur ulang, ada yang merupakan sampah biasa. Dan ini sampah ini nanti kemudian diolah kembali untuk menghindari jangan sampai terjadi pencemaran terhadap alam. Tidak 100% bisa berhasil, tetapi mendingan lah. Nah, salah satu masalah yang ditimbulkan oleh makanan utama bangsa Indonesia, bangsa Tiongkok, itu beras. Beras ini untuk menghasilkan beras ini air yang diperlukan sangat banyak. Sehingga orang mengatakan kalau bisa dikurangi makan beras itu akan sangat membantu. Tapi orang kita sudah terlanjur kalau tidak makan beras katanya tidak makan nasi, nggak dendang. Jadi kita lihat, saya suka mengatakan dahulu, coba lihat itu. Pelari-pelari maraton dari Afrika Timur, itu luar biasa mereka staminanya, luar biasa kemampuannya, menang juara dunia. Padahal mereka makan jagung. Mereka makan jagung. Nah sekarang ini dikatakan, sebenarnya karbohidrat yang paling berkhasiat itu adalah ubi rambat. Nah kalau orang kita disuruh makan ubi rambat, bilang, wah nanti orang pikir kita udah jatuh miskin. Tidak. Halalan thayyiban itu tidak perlu jadi jangan pikirkan orang lain lah, makan yang sehat. Jadi ubi rambat itu termasuk makanan yang atau karbohidratnya sangat bagus. Itulah yang terbaik katanya. Sedangkan beras walaupun baik tapi banyak banyak glukosnya, banyak gulanya. Entah bagaimana usaha yang pernah dilakukan oleh Belanda untuk menciptakan bibit padi yang sangat kecil. Kandungan glukosnya itu atau gulanya itu sangat kecil, masih belum juga kabarnya tercipta. Nah inilah
pikirkanlah. Jadi jangan percaya kepada tahyul kalau belum makan beras belum kenyang. Itu belum makan nasi belum kenyang, itu tidak benar. Tidak benar. Karena begini, menurut kajian itu otak menyampaikan pesan kepada perut bahwa perut sudah kenyang, sudah terisi 20 menit setelah kita makan. Jadi makanlah berpada-pada. Sebab begini, nah ini saya, karena kita udah dekat Ramadan juga, dia sebentar lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi seperti dikata Rasulullah SAW, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Oke. Nah, Mahathir Muhammad ketika dia terpilih kembali menjadi Perdana Menteri pada usia 93 tahun, itu ditanya oleh wartawan asing. Bapak Perdana Menteri Malaysia, Pak Mahathir Muhammad, kenapa Bapak bisa begitu segar bugar? Katanya. Udah umur 93, masih segar bugar, masih bisa jadi Perdana Menteri. Dia mengatakan, nasihat ibu saya, makan jangan berlebihan. Makan jangan sampai berlebihan. Nah, kita ini, apalagi bulan puasa, ayo, itu kata orang Melayu, rusak kemarau setahun karena hujan sehari. Makannya luar biasa. Padahal maksud puasa itu adalah pengendalian diri, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi coba bayangkan, wahai pendengar Rasil, makan nasi itu dibatasi. Makan lain, ada ubi rambat, ada ubi kayu, ubi singkong. Orang Medan bilang ubi rambat, ubi kayu. Itu ada singkong, ada ubi rambat. Itu bukan main khasiatnya. Jagung. Itu, nah, kalau mau tahu, jagung itu asal-usulnya dari Amerika. Nah, hebat. Jadi orang kalau dari Amerika dia terkesan. Itu bukan dari sembarangan tempat, tapi dari Amerika. Jadi ini masalahnya. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani untuk makan dengan menjaga ekologi, menjaga alam lingkungan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sekiranya kamu berwudu di air yang deras mengalir, kamu mesti tetap hemat air. Jadi hemat itu betul-betul sangat penting. Orang kita mengatakan hemat tangkal kaya. Al-Quran mengatakan mubazir itu saudara syaitan. Jadi hati-hatilah. Baik dalam air maupun makanan. Nah, ini kalau ditanyakan tadi tentang pangan dan lingkungan, ini yang mesti kita pikirkan, menghasilkan makanan tanpa merusak lingkungan. Saya ingin kaitkan dengan tinjauan filosofis ketika manusia itu disebut gitu ya. Ini ketika terjadi kerusakan di muka bumi, Bang Nuim. Manusia itu mulutnya kecil, tetapi makannya tuh lebih besar daripada buaya, daripada yang mulutnya lebih besar gitu. Buaya tidak menghancur lingkungan, tapi manusia bisa menghancurkan semuanya. Bahkan manusianya dihancurkan gitu. Ya, itu betul kan. Jadi manusia itu karena dia diberi akal. Nah, akalnya itu kan untuk membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Jadi Al-Quran mengatakan, diturunkan Al-Quran itu untuk membawa kamu dari kegelapan menuju ke terang. Minatullah dan nur. Ya, ini harusnya dipikirkan. Ini harusnya dipikirkan. Tidak sembarangan. Sebab begini, barangkali salah satu masalah yang kita hadapi hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, makanya orang korupsi berlebihan dan lain sebagainya, adalah keserakahan, tamak. Tamak itu. Nah, Rasulullah mengatakan, kamu ingin betul-betul merasa sudah kaya raya, ya kamu harus bersyukur. Nah, ini masalahnya karena orang yang sudah punya itu tetap merasa kurang dan dia mau lebih banyak lagi, mau lebih banyak. Padahal sebagaimana kita ketahui ya, itulah makannya tidak seberapa. Sebelumnya banyak orang sekarang ini yang punya uang tidak bisa makan ini karena sakit ini, tidak bisa makan ini darah tinggi karena ini. Nah, ini masalah. Jadi keserakahan itu juga merupakan salah satu sifat yang harus kita kekang. Berpada-padalah. Karena itu wala ta'tadun itu ajaran Allah, jangan berlebihan. Bukan saja berlebihan dalam makan dan minum, tapi juga dalam peperangan. Tidak boleh berlebih-lebihan seperti yang dilakukan sekarang ini di Gaza. Itu tidak diredai oleh Allah SWT karena wala ta'tadun, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, Bang Nuim bicara pangan juga kan kaitannya dengan kesejahteraan. Apalagi kalau pejabat bicara tentang pangan, itu adalah janji mereka kepada rakyat bagaimana mengatasi kebutuhan rakyat ini dengan sesuai gitu, sehingga rakyat itu tidak kelaparan. Rakyat juga menjadi sejahtera. Kira-kira masalah pangan yang kaitannya dengan negeri ini, begitupun secara global negara-negara lain,
itu kalau ada masalah sedikit pasti kan menimbulkan kekacauan, chaos gitu ya. Kita lihat bagaimana Papua Nugini yang sampai hari ini masih ada darurat nasional ketika tidak bisa mengelola gaji kaitannya dengan kebutuhan dasar gitu ya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, kan ini juga jadi masalah kalau tidak bisa ditangani dengan baik gitu. Nah, perencanaan bagi calon pemimpin ini bagaimana Bang Nui melihat dari kasus-kasus negeri-negeri lain juga? Ya ini kan segalanya tentunya contoh yang diberikan dari atas ya. Orang kita mengatakan kalau guru titik-titik berdiri, murid nanti bisa titik-titik berlari itu. Guru dititik-titikin murid. Nah, ini masalahnya. Kalau dari sana juga menunjukkan kesederhanaan, ya dalam hal ini tentunya kita merujuk kembali ya, bahkan tidak ke Rasulullah SAW, bahkan Umar ibn Khattab saja kita bisa melihat bagaimana beliau sebagai khalifah itu marah kepada anaknya karena makan daging. Mungkin berlebihan ya. Mungkin berlebihan. Sehingga dalam budaya Arab itu kabarnya ada satu sifat yang disebutkan Umariyah. Yaitu sifat Umar yang marah. Itu anaknya makan daging saja dimarahi. Karena katanya belum tentu semua umatku mampu makan daging. Nah ini dah. Jadi ini kecil ya. Istilahnya kecil. Tapi dia begitu memikirkan tentang umatnya. Begitu memikirkan tentang rakyatnya. Sehingga berlomba-lomba dia mau membawakan beras kepada seorang miskin dan lain sebagainya. Ini yang penting. Nah, jangan hanya sekedar sembako yang dikasihkan 2-3 hari sebelum pemilu, sebelum pilpres itu sudah menjadi acuan, sudah menjadi semacam tidak. Apa yang akan dilakukannya? Apa yang akan dilakukannya? Ini yang penting. Jadi salah satu contoh ya yang menarik saya pikir kalau bisa diterapkan di Indonesia. Ini kalau di Australia ini banyak sekali orang itu yang tertarik untuk berkebun di halaman rumahnya sendiri. Jadi dia tanam misalnya tomat, tanam macam-macam lah. Itu yang dibagikan. Ya itu kegembiraan kita karena kita berhasil menghasilkan sesuatu. Kalau Pak Angga datang ke rumah saya melihat pohon serai itu, wah ngiler. Di sini mahal sekali. Sebatang serai itu bisa sampai harganya 20.000, 30.000 rupiah. Itu banyak manfaatnya itu serai itu. Betul, itu serai nasi, serai ayam, serai dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dilakukan, memang tidak bisa di Australia ini sepanjang tahun karena musim dingin. Tapi ada orang, misalnya tetangga saya itu dia beli kotak terbuat dari plastik ditutupi dan lain sebagainya supaya di musim dingin juga dia bisa menanam sayur ini, sayur itu dan sebagainya. Ini bisa membantu. Ini bisa membantu. Tapi kan orang di Indonesia mengatakan, berkebun itu kan tukang kebun. Saya kan pegawai. Enggak. Di sini ada kenikmatan. Berkebun itu satu kenikmatan yang bisa dinikmati oleh bahkan seorang Perdana Menteri dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Ini satu kejadian yang menarik ya. Kemarin berita di Australia mengatakan bahwa Perdana Menteri memanggil fraksi, semua anggota fraksi Partai Buruh dalam parlemen yang jumlahnya lebih 70 itu 2 minggu sebelum parlemen bersidang kembali. Nah, kenapa? Untuk membicarakan biaya hidup di Australia yang sudah banyak menyulitkan rakyat. Sebagai cukup banyak rakyat yang disulitkan oleh biaya hidup. Bayangkan, ini orang lagi dijamin libur sampai musim sidang berikutnya, yaitu 2 minggu dari sekarang, dipanggil, tidak peduli Perdana Menteri, panggil semua itu wakil rakyat. Karena dia mewakili rakyat, dipanggil ke Canberra, sudah mulai berdatangan hari ini, sudah mulai dibicarakan tentang soal biaya hidup. Nah ini, jadi kalau melihat begini, kita juga merasa, wah betul-betul dia mewakili rakyat, bukan dia mewakili partai, bukan mewakili keluarga, karena seperti yang sering dikatakan oleh Rasul, jadi dikatakan kalau orang-orang memberikan ceramah atau tausiah atau khutbah, ingatlah apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini bukan orang sembarangan, meski hidupnya sederhana, mesti dia nambal pakaiannya sendiri, mesti dia perbaiki sandalnya. Dia ini adalah orang yang menjadi kepercayaan untuk menyampaikan wahyu yang datang dari Allah SWT. Beliau mengatakan, serahkan urusan kepada ahlinya, kalau tidak tunggulah kehancuran. Bukan serahkan urusan kepada saudaranya, kepada kerabat, kepada andai taulan, tidak. Tapi serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Karena Islam itu sebenarnya, terus terang juga, yang saya baca, Islam itu disimpulkan
lebih condong kepada meritokrasi. Hmm. Meritokrasi itu adalah menyerahkan urusan kepada para ahlinya. Kepada para ahli. Ahlul ahli wal aqli. Iya. Ya, itu dia. Ini yang penting sebenarnya untuk barangkali kita yakini, karena ini penting sekali. Jadi mesti diserahkan urusan kepada ahlinya, bukan kepada handai taulan, bukan kepada sanak saudara, biarpun betapa dekatnya, tetapi kepada ahlinya, yaitu mereka yang punya keterampilan, begitu kira-kira. Jangan juga lewat para ahli-ahlinya yang memandatkan ke seseorang gitu ya. Ahli-ahlinya. Ya, itu. Ya, karena tapi di sini karena pengawasan itu, Bung Angga. Yaitu parlemen itu luar biasa. Kadang-kadang kita pikir, aduh ini nyinyir di parlemen ini soal-soal kecil. Perdana Menterinya bolak-balik ke luar negeri, bilang ngapain terus-terusan ke luar negeri begitu. Nah, itu bangsa, padahal itu urusan negara dan sebagainya. Jadi ya setiap hal yang dilakukan itu diperhatikan. Jadi para anggota parlemennya itu dia mengatakan, kan kita menyebutnya Dewan Perwakilan Rakyat kan, bukan partai kan. Bukan. Nah, jadi mereka itu selalu memberikan kesan bahwa mereka itu memang berjuang untuk kepentingan, untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan partainya. Ini yang kita tidak melihat di sejumlah negara, kita tidak melihat ini. Jadi demokrasi yang berlaku misalnya di Inggris, di Australia, itu betul-betul ya baik buruknya itu. Tapi betul-betul kita lihat kalau ke dalam itu mereka betul-betul memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Itu tidak bisa dipungkiri. Niatnya ke situ dan amalnya juga ya ikhtiarnya ke situ. Betul. Baik Bang Noim, saya ingin geser kita ke konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Alih-alih mereda Bang Noim, apalagi stop gitu ya. Ini kan aksi bombardir nih Israel ke wilayah jalur Gaza terus berlanjut gitu. Bahkan konflik makin meluas dan juga menyeret beberapa pihak. Irak, Iran gitu ya sudah mulai meluncurkan rudal-rudalnya. Ini bagaimana Bang Noim melihat alih-alih mereda tapi aksi peperangan terus berlanjut, kalah alutsista bagi Hamas tidak masalah karena terus melawan. Ya, kan ini ada usaha untuk membawa rendong istilahnya, untuk melibatkan agar Iran mau ikut terlibat supaya Iran bisa dihajar. Tapi yang paling menarik Bang Angga, dan ini yang kita katakan, bahwa sesungguhnya yang disebutkan negara adik kuasa di dunia ini adalah Israel. Karena apa? Amerika baru saja mengatakan penyelesaian masalah Palestina adalah dengan menerapkan atau mewujudkan apa yang disebutkan sebagai persetujuan Oslo ya di tahun 90-an, yaitu pembentukan sebuah negara Palestina. Netanyahu langsung mengatakan, oh enggak, kita tidak setuju. Nggak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Perserikatan bangsa-bangsa dengan 190 lebih negara itu tidak bisa bikin apa-apa. Amerika. Jadi selalu dikatakan bahwa Amerika itu katanya dikendalikan oleh modal Yahudi. Padahal kenyataannya Amerika itu yang terus memberikan bantuan berapa miliar tiap tahun. Dan sekarang ini untuk melakukan pemboman di Gaza juga itu ya banyak senjatanya dari Amerika. Nah, kemudian kemarin dulu Biden mengatakan ya ini ya barangkali pembentukan negara Palestina. Oh tidak, Netanyahu bilang tidak mau. Dan dia ingin agar lebih banyak negara terlibat. Jadi dia tahu begini. Apapun yang dia lakukan, kalau dia nanti melakukan, tahu-tahu misalnya ini mustahil ya, mustahil, bukan mendahului ya kehendak Allah SWT. Tapi ini dari segi politik mustahil. Sekiranya Mesir turun tangan untuk bela Gaza, itu dia akan hajar Mesir. Misalnya Yordan turun tangan, dia akan hajar Yordan. Siapa lagi? Irak, dia akan hajar. Semuanya dia akan hajar. Sampai yang pernah saya baca adalah ketika Perdana Menteri Israel itu seorang perempuan dan ditanya oleh wartawan BBC, apa betul Israel punya senjata nuklir? Ya, kita punya senjata nuklir. Itu dipakai untuk apa? Kalau kami di Israel sampai merasa terancam akan punah, kami akan memunahkan semua yang ada di Timur Tengah. Nah, itu yang dikatakan oleh Golda Meir. Bisa dilacak, digital dia itu ada, bisa dilacak. Jadi
dia punya senjata nuklir, padahal ada larangan penyebaran senjata nuklir. Dia tidak boleh punya senjata nuklir, tapi kan tidak ada yang bisa melarangnya. Itu Obama ditanya mengenai senjata nuklir Israel, tidak mau jawab. Kabarnya, ada suatu ulasan yang mengatakan John Kennedy ketika diberitahu bahwa Israel punya nuklir, dia marah-marah. Dia bilang tidak boleh, itu harus dihapuskan, harus dihancurkan. Dia yang hancur. Iya. Nah, bulan November 63. Yaitu jadi ini semuanya akan ditentukan oleh, untuk kita lihat sekarang ini ya di dunia ini hanya oleh Israel. Nah, dia yang paling berkuasa. Kalau dia mau berhenti. Nah, itu kan ada sinyalir juga bahwa masyarakat ini kan sudah, rakyat Israelnya nih ya, melalui parlemennya kan sudah merasa sangat-sangat ketakutan, lalu juga melihat morat-maritnya pembiayaan perang, perekonomiannya juga udah terlihat bagaimana ketika 210 miliar atau 58 miliar dolar AS gitu ya sudah digelontorkan. Ini apakah masyarakatnya sendiri, rakyat Israel sendiri yang akan menuntut pemerintahannya supaya menghentikan perang ini dari dalamnya sendiri justru? Itu yang paling mungkin. Sebab begini, kalau kita lihat negara-negara Eropa, Inggris, apalagi Jerman, waduh, Jerman luar biasa merasa bersalahnya kepada umat Yahudi. Jadi tidak punya batas lagi. Terus akan membantu dan membela Israel. Israel tidak perlu takut. Kekurangan apa? Itu akan dipenuhi oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Jerman, dan sejumlah negara. Prancis kelihatannya masih agak maju mundur. Tapi 3 negara inilah boleh dikatakan, terutama Amerika Serikat, tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Apapun dia mesti bantu, dia mesti bela. Sebab seperti dikatakan Biden, itu 100%. 100% tidak bisa membiarkan sampai Israel teraniaya. Oleh sebab itu Israel jadi sangat nekat ya, sangat berani. Tapi seperti yang Anda katakan, kalau di dalam negeri sendiri rakyatnya sudah barangkali nuraninya, tapi kabarnya di Israel tidak ditunjukkan segala kedahsyatan ya, kebuasan yang kebiadaban yang terjadi di Gaza itu di televisi. Mereka tidak melihat itu. Mereka tidak melihat. Terus-terusan dibilang, jangan lupa ada beberapa di antara warga kita yang tewas. Jangan lupa. Itu terus-terusan. Apakah kita akan terus dianiaya? Ya, dari mulai dulu sampai Perang Dunia Kedua puncaknya 6 juta orang, itu terus-terusan. Jadi mereka itu memainkan apa yang disebutkan sebagai senjata korban. Mereka adalah korban. Kalau mereka kalau mereka menghajar Gaza dan sebagainya, itu bela diri. Kalau Palestina bangkit untuk memerdekakan diri, itu teroris. Dunia pun bilang, teroris, itu teroris. Jadi sesungguhnya untuk sampai saat ini Israel adalah adik kuasa, itu tidak bisa dipungkiri. Baik Bang Noim, ini tidak terasa gitu ya, sudah di momen-momen terakhir ini. Sebagai penutup Bang Noim ya, saya sih nggak minta Bang Noim untuk nyanyi lagunya Ebit seperti Mahmud semalam. Penutupnya yang lain saja. Yang lain saja penutupnya. Gimana kira-kira? Makanya saya jadi broadcaster itu karena gagal menyanyi. Karena dikatakan itu musiknya kemana, sayanya kemana, tidak mungkin bisa. Tapi yang menarik barangkali adalah ungkapan seorang tokoh di Indonesia. Dahulu sebelum kita merdeka, dia mengatakan, sebetulnya yang diperlukan itu dalam hidup ini bukan kejeniusan, dia menggunakan kata jenius, tetapi kesabaran. Sabar itu merupakan senjata yang betul-betul paling ampuh, tetapi tidak melupakan kenyataan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, yang kemudian pernah dikutip oleh Joe Biden ketika dia berkampanye melawan Donald Trump. Dia mengatakan, dan ini kita kutip kembali, menurut Joe Biden, bahwa the Prophet of Islam, yaitu maksudnya Rasulullah SAW, pernah berpesan, kalau kamu lihat kesalahan, perbaiki dengan tangan. Kalau tidak sanggup dengan tangan, harus dengan lisan, dengan lidah, dengan kata-kata. Kalau tidak sanggup, maka dalam hati. Itu merupakan tingkat keimanan yang paling rendah. Mudah-mudahan bisa dengan tangan, kalau tidak dengan lidah,
dan paling tidak dengan dalam hati kita sendiri, insya Allah. Ini terakhir Bang Noim ya, mohon maaf terakhir karena tadi disinggung mengenai kesabaran. Pemimpin yang paling sabar, mungkin ini yang bisa membawa Indonesia. Bagaimana menurut Bang Noim nih? Ya, sabar itu juga ada batasnya. Ada batasnya. Seperti dikatakan, sabar itu ada batasnya. Ketika dia melihat kejahatan, dia tidak boleh membiarkan kejahatan itu terus-terusan. Kesalahan itu terus-terusan, karena itu akan merusak. Harus diperbaiki. Itu harus diperbaiki. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW itu dikatakan pernah didatangi oleh seorang Arab, turun dari untanya, dia membiarkan untanya, dia menghampiri Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Fulan, itu unta kamu belum diikat. Nanti dia kemudian, oh saya tawakal. Oh tidak, kata Rasulullah. Arbutha tawakal. Kamu ikat dulu unta kamu, baru kamu tawakal. Jadi ikhtiar dulu, baru sabar. Itu yang penting di situ. Itu yang penting di situ. Karena Al-Quran itu menyebutkan sabar dan salat. Sabar dan salat dan sembahyang. Sabar disebutkan dahulu. Nah itu juga penting. Tapi sabar ya, dengan ketentuan tidak membiarkan kalau kamu melihat suatu kesalahan dibiarkan. Ya, tidak boleh dibiarkan. Baik Bang Noim, terima kasih atas dialognya di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan Bang Noim ya. Semoga selalu sehat Bang Noim. Insya Allah. Iya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bang Noim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.